Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya Saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
penyertaan-Nya. Mari katakan dengan sungguh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu
haleluya. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, terseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, terseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam
Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah, kami sanjung, Engkau layak. Haleluya, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Lihat hati kami Tuhan yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kaulah kuatku Tuhan, Kaulah kekuatanku, Kaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat. Membawa kami untuk tetap berpengharapan. Membawa kami untuk tetap teguh. Menaruh iman kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami. Supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Mari sama-sama langsung saja kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 14 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Namun pada saat ini kita membaca ayat 13 sampai yang ke-15 saja. Langsung saja, demikian firman Tuhan, ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu
lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, pada renungan kita pada hari ini, pada sore hari ini saya mengambil judul yaitu bebas dari perbudakan dosa. Nah, di dalam Keluaran 14 ayat yang kelima sampai yang 15 ini menceritakan kisah bangsa Israel yang Tuhan pilih, yang Tuhan kehendaki untuk menjadi bangsa yang menang, bangsa yang dipilih untuk keluar dari perbudakan, untuk keluar dari Mesir dan bisa menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dan bisa menjadi kesaksian bagi semua orang pada zaman sampai saat ini, zaman ini. Nah, Tuhan memilih bangsa Israel bukan dari bangsa yang besar. Kita tahu bangsa Israel tidaklah bangsa yang besar. Dia memilih bangsa yang semula menjadi budak dan tanpa martabat. Kenapa sih Tuhan gak memilih bangsa yang lain? Kenapa harus Israel? Kan Israel kan bangsa yang kecil, bangsa yang tidak mempunyai martabat, bahkan bangsa yang diperbudaki oleh bangsa Mesir. Nah, itulah cara Tuhan yang menunjukkan bahwa Dia sanggup mampu melakukan segala sesuatu. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Meskipun kita kecil, meskipun kita tidak berdaya, meskipun kita tidak punya apa-apa, meskipun kita tidak punya kuasa, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, keinginan Tuhan ini diwujudkan dalam panggilan ini, ada umat pilihan Tuhan. Sehingga di dalam Petrus 1 Petrus 2 ayat yang 9 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 menyatakan bahwa kita adalah bangsa umat pilihan Allah. Ini adalah suatu konsep bagaimana Tuhan memilih bangsa yang semula menjadi budak. Bangsa yang dulu tidak terpandang, bangsa yang dulu menjadi budak, bangsa yang dulu tidak mempunyai martabat, tetapi Tuhan pilih. Budak dalam konsepnya yaitu terikat pada suatu tuan. Budak hanya berada di bawah satu tuan dan tidak bisa bebas. Dia bebas hanya dengan 3 syarat, yaitu diadopsi dan menjadi anak. Yang kedua, ditebus oleh tuan yang semula. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu jika perempuan bisa dinikahi dan menjadi istri. Hanya 3 tersebut syarat untuk keluar menjadi budak, keluar bebas dari perbudakan. Tetapi kita tidak dituntut untuk menjadi seperti apa. Hanya Tuhan menuntut kita percaya sepenuhnya sama Dia. Kemanapun Tuhan bawa kita ikutin. Kemanapun Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita melakukan hal itu dengan tekun, dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh tanpa ada kesungut-sungutan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa poin, yaitu 4 poin. Yang pertama, penebusan. Dalam bahasa aslinya yaitu apolutrosis. Dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, penebusan yaitu apolutrosis. Kita yang semula sudah dibebaskan oleh penebusan Yesus di kayu salib, Dia mati dan mengalahkan maut. Ini adalah penebusan secara total yang membuat kita bebas. Kita bebas dari perbudakan dosa. Dari awalnya kita adalah budak dosa, hamba dosa, tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dimenangkan, kita ditebus, kita menjadi anak Tuhan, kita memilih hak untuk menjadi anak Tuhan, sehingga kita lepas dari perbudakan. Dari awalnya kita mempunyai sekat pemisah
sekat pemisah, bahkan hubungan kita terputus dengan Tuhan, dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan dipulihkan kembali. Bahkan kita layak untuk menjadi anak, dan kita layak sampai saat ini kita layak menyebut Tuhan itu adalah Bapa kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, semua agama percaya Tuhan itu baik, yang terbukti dalam tulisan. Namun Tuhan Yesus membuktikan kalau Dia sangat baik, Dia sangat mengasihi kita melalui perbuatannya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua yang dikasih dalam Tuhan. Ada satu quote dari salah satu hamba Tuhan, yaitu semua agama berbicara tentang Tuhan yang baik dalam tulisan, namun Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya lewat perbuatan. Ada amin, saudara? Puji nama Tuhan. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari awalnya kita adalah hamba dosa, budak dosa. Bahkan ketika kita memikirkan sesuatu yang itu pun bisa membuatkan hal yang menajiskan kita, hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dengan cara berpikir kita saja kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dari awalnya kita dikasih sekat pemisah, hubungan kita terputus dengan Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita diangkat menjadi seorang pemenang. Yang kedua yaitu diampuni, yang bahasa aslinya yaitu karizomai. Bahasa Yunaninya karizomai, yang artinya diampuni. Poin yang kedua, diampuni. Artinya diberikan anugerah berdasarkan yang berhak untuk menghukum. Jadi Dia yang seharusnya menghukum kita, Dia seharusnya yang menghukum kita, justru Dia yang merelakan dirinya untuk dihukum. Seharusnya dihukum, tapi kita diampuni. Jadi seharusnya kita harus menanggung dosa yang telah kita perbuat. Kita diampuni. Dari awalnya kita akan dihukum, tetapi kita diampuni, dirangkul kembali sama Tuhan. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi bagian kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Bukan diampuni oleh pihak lain, tetapi diampuni oleh pihak yang harusnya menghukumnya. Karena firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Dari awalnya kita sudah tahu kalau dosa kita perbuat itu untuk mendatangkan maut dalam kehidupan kita. Tetapi karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya. Dia mengosongkan dirinya, Dia mati di atas kayu salib. Dia dicambuk, dihajar, Dia dipermalukan di hadapan orang demi menanggung semua dosa kita. Apa sih syarat untuk menerimakan keselamatan tersebut? Syaratnya yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mengaku bahwa jalan satu-satunya keselamatan dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga yaitu pembebasan. Bahasa Yunaninya yaitu apesis, bahasa aslinya yaitu apesis, yang artinya pembebasan. Nah, artinya membatalkan hukuman tersebut, seperti kisah Yesus bertemu dengan perempuan yang mendapatkan dia sedang berzina. Justru Ia mengampuni dan membebaskan perempuan itu dari hukuman. Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu meskipun dia sudah kedapatan, tetapi Tuhan Yesus rangkul dia.
Tuhan Yesus memberi pelukan hangat kepada dia. Tuhan Yesus menarik dia, menerima dia, mengampuni dia. Sehingga perempuan ini yang dulunya berzina, tidak cukup dengan satu laki-laki. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh. Dan kita percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesusah apapun kita, kesulitan apapun itu, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Pada kesempatan ini, jika ada saudara-saudari yang masih merasa tidak layak di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan membawa setiap pergumulan kita. Kita mengaku semua dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, kita punya Tuhan yang adil, yang mampu menyelamatkan kita. Tuhan tidak memandang dosa apapun yang perbuatan kita di hadapan Tuhan yang berkenan. Kalau kita mau berkomitmen untuk bertobat, untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mengaku Tuhan sebagai juru selamat, apa sih yang gak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Yang keempat, yang terakhir, yaitu perdamaian. Bahasa aslinya yaitu hilasterion. Hilasterion yang artinya perdamaian. Artinya dialihkan yang semestinya kita menerima hukuman maut, namun dialihkan pada Yesus yang sanggup menerima hukuman tersebut, sehingga kita benar-benar dibebaskan oleh Yesus. Yang awalnya kita adalah budak, yang awalnya kita yang akan dihukum, tetapi hukuman tersebut dialihkan kepada Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib, dipermalukan, diejek, diolok, dicambuk mati. Itulah dosa-dosa yang kita perbuat. Dosa-dosa yang kita perbuat ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang awalnya kita dihukum oleh maut, namun dialihkan pada Yesus yang sanggup menerima hukuman tersebut, sehingga kita benar-benar dibebaskan oleh darah Yesus. Pada kesempatan ini, mari semua kita percaya bahwa Yesus, sebab kasih-Nya yang besar atas kita diselamatkan. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita suka berbagi kita diselamatkan. Tidak. Kita diselamatkan oleh darah Yesus. Darah Yesus di atas kayu salib, yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang menebus kita. Itulah dasar pokok yang membuat kita selamat. Itulah yang membuat kita bebas dari hukum maut karena darah Yesus. Ketahuilah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berbuat baik itu yang memang seharusnya kita sebagai anak Tuhan. Itulah buah-buah yang akan muncul ke dalam kehidupan kita kalau kita berbuat baik, berbagi, rajin berbagi, melakukan sesuatu yang baik, menghormati orang tua. Itu yang harus kita lakukan, karena itu buah-buah dari keselamatan kita. Tetapi saudara sekalian, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal tersebut tidak akan membuat kita selamat. Tetapi yang membuat kita selamat yaitu satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara sekalian, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan? Apa sih yang gak bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kalau kita bersandar sepenuhnya di dalam tangan Tuhan? Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu atas cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini tidak hanya lalu saja, tidak hanya kami renungkan, tetapi kami perbuatkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kamilah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang pemenang, orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas
atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Engkau yang memberkati, Engkau yang kuatkan iman pengharapan mereka Tuhan. Mampukan mereka, setiap mereka Tuhan, untuk menghidupi firman ini dalam kehidupan mereka, kehidupan kami Tuhan. Jika di antara kami pada saat ini masih bimbang ragu atas keselamatan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, agar setiap lutut bertekuk, setiap mulut mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, dalam nama Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan, tapi saya percaya Tuhan, hamba-Mu percaya dari tempat ini hamba-Mu doakan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Ketika kami bersandar, ketika kami berharap, apapun yang kami inginkan, apapun yang kami rindukan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin ketika kami berjalan bersama Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan ini, jika ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada jemaat-Mu yang sedang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Jika ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang bimbang dan ragu, Tuhan tolong keteguhkan iman pengharapan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tutup ibadah kami tutup sharing kami pada saat ini Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan, bahkan firman kami hari ini yang kami dengarkan boleh berkenan di hadapan-Mu, bahkan dapat menyukakan hati-Mu, dan Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Haleluya, amin.